Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke video berikutnya ya. Jadi ini aplikasi kita ini sudah hampir selesai ya. Jadi kita akan modifikasi lagi form pengembalian buku. Jadi kita buka lagi form kembali ya, seperti ini. Jadi minggu lalu itu kita sudah membuat form seperti ini. Ini form kembalian seperti ini. Jadi diklik ini bulan peminjaman buku seperti ini contohnya. Kemudian petugas perpustakaan ketika datang siswa akan mengembalikan buku, dia tentu bertanya namamu siapa atau kelas berapa dan sebagainya. Nah, misalnya ini dalam contoh ini misalnya Mahmud ini mau mengembalikan buku, tentu petugas perpustakaan akan mengetik di text box cari ini nama Mahmud, kemudian diklik ini tombol cari. Tidak ada Mahmud. Tidak ada Mahmud ya. Misalnya Abdi ada. Nah, Abdi ditemukan. Maka yang dilakukan petugas perpustakaan adalah mengklik gambar tanda centang ini menandakan bahwa buku telah dicentang, dikembalikan ya. Seperti ini, ada pertanyaan, dijawab kalau no maka tidak jadi disimpan, kalau iya maka disimpan. Jadi kalau kita lihat kursor kembali ya, select, kembali, kemudian browse, maka di baris yang berisi nama Abdi Anwari ini sudah terisi tanggal kembalian. Tanggal kembalian itu tanggal hari ini. Ini tanggal hari ini. Kemudian karena pengembaliannya lewat maka kena denda ini 5.000. Kira-kira seperti ini. Nah, jadi yang harus kita lakukan di sini ya. Jadi di sini ada fungsi atau prosedur kembali ya, yang sudah kita buat minggu lalu. Kita akan lengkapi ini. Jadi begitu diklik tadi tombol yang bergambar tanda centang tadi, maka tabel peminjaman akan diisi dengan tanggal kembalian, yaitu tanggal hari ini, dan manakala tanggal pengembalian melewati tanggal yang seharusnya kembali, maka dikenakan denda. Kira-kira seperti itu. Jadi kita mau tambahkan di sini untuk menyimpan tanggal kembalian dan denda di tabel pinjam. Tabel pinjam kalau tidak salah 2, select 2 ya. Kita tes dulu. Select 2. Baru kita browse. Betul, ini 2 ini pinjam ya. Jadi ketika tombol centang disimpan, maka ini kolom atau field kembalian ini akan diisi dengan tanggal hari ini, tanggal mengembalikan buku ya. Minggu depan nanti kita akan tambahkan di sini kalau buku itu mau diperpanjang peminjamannya. Kemudian apabila tanggal kembalian itu melebihi tanggal kembali yang di kolom ini, maka dikenakan denda. Begitu ya, paham? Oke. Kita lanjut. Jadi kita tambahkan di sini, kita bikin dulu variabel ya. Karena begini. Jadi yang membedakan antara peminjam yang satu dengan yang lain adalah NISN-nya, kemudian ID bukunya, kemudian registernya. Ya. Tidak boleh misalnya kuncinya itu hanya NISN saja, karena orang bisa meminjam lebih dari satu.
Jadi untuk menjaga keunikan maka parameternya itu harus NISN, ID buku, dan register ya. Oke. Jadi kita tambahkan di sini di bawah select kembali kita buat variabel VNISN. VNISN ini untuk menampung NISN-nya orang yang mengembalikan buku. VNISN adalah diambil dari C kembali titik NISN. Kemudian kita bikin variabel lagi VID buku. VID buku itu sama dengan C kembali titik ID buku. Kemudian P register itu diambil dari C kembali register. Seperti ini ya. Kemudian kita pilih di sini select 2. Select 2 itu berarti pinjam ya. Tabel pinjam. Select 2. Replace. Replace kembalian. Kolom kembalian maksudnya. Diisi itu kolom kembalian dengan replace kembalian with date. Tanggal hari ini. Tanggal mengembalikan hari ini. Date. Nah, baru kita kasih parameter. Replace kembalian with tanggal hari ini for. Pakai for NISN sama dengan VNISN. Kemudian kita tambah lagi klausa N. VID buku. NID buku sama dengan VID buku. And register sama dengan V-register. Nanti saya simulasikan ya supaya Anda paham ini. V-register. Seperti ini. Baru kita tambahkan lagi klausa no optimize. Nanti ditampilkan di Microsoft Word ya, biar kelihatan besar ya. Kita tutup dulu ini biar tidak menghalangi pandangan. Nah, seperti ini. Kemudian kita uji lagi. Sama di atas. Ini bisa di copy saja ini. Jadi ketika ini maka replace denda with, kita copy lagi. For-nya ini kita copy. Kita copy ini for, Ctrl C, kita paste di sini. Nah, seperti ini. Kita tambahkan lagi supaya tidak. Select 2. Nah, seperti ini. Kita tes saja dulu. Saya copy dulu ini. Jadi agak berubah di sini. Kita taruh di Microsoft Word supaya bisa kelihatan ya. Kita paste dulu di sini. Paste. Kita kembali dulu ke sini. Kita tes ini dulu form kita. Jadi dijalankan form seperti ini. Kemudian kita tampilkan data peminjaman buku. Kemudian petugas akan mengetik orang yang mau mengembalikan buku namanya. Kemudian diklik ini tombol cari. Data ditemukan. Kemudian petugas perpustakaan akan mengklik gambar tanda centang ini. Maka yakin buku akan dikembalikan ya. Nah, sekarang kita lihat select
select C kembali, kita buka select C kembali, baru kita browse, maka ditampilkan data. Kita mau tampilkan dua ini tabel ini. Ini kita kecilkan dulu seperti ini, baru nah ini yang di Abdi Anwar ini seperti ini datanya, baru kita panggil tabel pinjam select 2, baru kita bilang juga browse, kita kecilkan ini supaya bisa disandingkan ya, kita geser ke sini. Nah, yang ini yang di sebelah kiri ini kursor ya, kursor C kembali, jadi ini hanya tabel sementara. Yang di sebelah kanan ini tabel asli, tabel kembali ya. Maka ini di sini Abdi, ini namanya yang meminjam ini namanya Abdi. NIS-nya 004 ya. Nah, di sini juga ini NISN yang sama, ID buku yang sama, register yang sama ya. Nah, ini register 7 ya. Kemudian NISN, ID buku. Nah, jadi ditandai di sini. Nah, inilah implementasi dari ini yang tadi. Kita buka ini. Saya kasih dulu, marginnya biar bagus. Marginnya kita kasih Nero, kemudian kita agak besar ya. Nah, ini semua select kembali, kemudian muncul kotak pesan, yakin buku, judul buku mau dikasih kembali, if X sama dengan 6, 6 itu berarti yes, ditekan, ketika tombol yes ditekan, kemudian kita aktif di kursor C kembali, kemudian kita bikin variable PNISN. Apa itu PNISN? Diambil dari kembali NISN. Tentu kalau kita lihat di sini, maka NISN akan diisi nih, karena tadi barisnya itu Abdi, jadi PNISN akan diisi dengan 004 NISN-nya Abdi ya. Kemudian ID buku diisi dengan kursor kembali ID buku. Apa itu kursor kembali ID buku? Yang ini. Nah, ini ID bukunya yang ini toh. Kemudian per register diisi dengan register buku yang ini, dicek kembali register buku. Nah, ini untuk binding ya, istilahnya binding itu menyamakan kode yang sama di tempat yang berbeda. Maka ketika itu dicari dikembali, maka ditemukan ini. NISN yang ini, ID buku yang ini, register yang ini. Nah, maka kolom kembalinya diisi dengan tanggal hari ini. Nah, apabila tanggal kembalian dengan tanggal harus kembali overflow, maka dikenakan denda 5.000. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Boleh bertanya nanti di tatap muka kalau kurang jelas ya. Kemudian kita kembali lagi ke proyek sini. Jadi selesai ini form pengembalian buku ya. Kita tinggal sekarang mengaitkan ya, supaya ketika kita jalankan ini run seperti ini, maka file pengembalian ya yang ini. Jadi kalau kita klik file pengembalian, maka form pengembalian dijalankan. Nah, caranya karena itu ada di menu, kita ke menu ya. Menu itu ada di tab order. Kita klik ini tab order seperti ini. Baru kita modifikasi ini M pustaka. Menu pustaka ini kita modifikasi. Klik modify. Baru dia ada di menu file kan, file pengembalian. Nah, perhatikan baik-baik ini, nanti keluar di kuis ini.
Jadi sub menu yang ini kita ganti dengan prosedur. Jadi klik, baru kita ganti prosedur, baru kita klik create. Baru perintahnya adalah do form curdir ditambah tanda petik 2 form backslash ya. Kembali tadi nama formnya ya, kembali .scx. SCX itu shortcut executable ya, ekstensinya. Jadi ini maksudnya ya. Saya copy dulu ke Microsoft Word supaya kelihatan. Kita paste di sini. Do form curdir. Jadi curdir itu sebenarnya maksudnya current directory. Jadi kalau dikasih panjang ini kalimatnya akan seperti ini. Itu curdir itu singkatan dari current directory ya, directory atau directory yang aktif ya. Karena dia fungsi selalu dibuka kurung tambah form karena dia berada di folder form. Yang ini maksudnya ya. Kalau kita lihat ini di Windows Explorer, dia itu berada di ini. Dia berada di pustaka. Kita cari pustaka ya, pustaka yang ini. Jadi itu form kembali tadi itu tersimpan di sini. Di pustaka form. Yang ini ya. Nah, ini tersimpan di sini, makanya kita rujuk tadi tempat penyimpanannya itu. Nah, maka di sini ini perintahnya. Jadi setiap ada perubahan selalu digenerate kembali supaya perubahannya tersimpan ya. Jadi kalau tidak digenerate ulang itu tidak bisa ini, tidak running itu program. Jadi menu generate, digenerate ulang supaya perubahannya disimpan ya. Baru kita generate. Nah, sekarang kita buktikan. Kita run ini program utama. File kembali, pengembalian ya. Nah, maka file pengembalian sudah tampil di sini. Saya kira sampai di sini, nanti kita lanjutkan lagi. Jadi aplikasi kita ini sudah hampir selesai. Terakhir kita tinggal buat laporan-laporan ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.